Geger, aksi Mbah Gareng dan Bang Awai membongkar rahasia dan fakta di balik perseteruan panas pesulap merah dengan Gus Samsudin yang selama ini bergulir dan menimbulkan kehebohan. Mbah Gareng dan Bang Awai yang disebut-sebut sebagai guru pesulap merah ini mengaku perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin tersebut hanyalah settingan demi konten belaka. Pernyataan mengejutkan tersebut dibuat Mbah Gareng dan Bang Awai pasca keduanya bertemu Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur baru-baru ini. Lantas, apa pula yang membuat Mbah Gareng dan Bang Awai menuntut pesulap merah untuk meminta maaf seperti yang telah dilakukan Gus Samsudin baru-baru ini? Tak hanya itu, Bang Awai yang baru-baru ini tak diakui pesulap merah sebagai gurunya, kini justru membongkar sertifikat hipnotis Marcel secara blak-blakan sebagai tidak resmi alias tidak terdaftar. Selain itu, Bang Awai dan Mbah Gareng juga menduga pesulap merah telah berbohong soal Polda Jawa Timur. Lantas, bukti apa pula yang dikantongi Mbah Gareng dan Bang Awai? Selain itu, aksi pesulap merah yang cuek dengan ultimatum permintaan maaf Rara pawang hujan 3 kali 24 jam membuat Rara bertambah geram. Lantas benarkah Rara sudah menyiapkan langkah hukum untuk pesulap merah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fakta di balik perseteruan panas pesulap merah dengan Gus Samsudin yang sempat menggegerkan publik belum lama ini, kini dibongkar rahasianya oleh Bang Awai dan Mbah Gareng. Aksi bongkar-bongkar ini dilakukan Bang Awai pasca dirinya bertemu dengan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur baru-baru ini. Bang Awai dan Mbah Gareng menuding perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin selama ini hanyalah sebuah settingan demi konten belaka. Namun, Bang Awai dan Mbah Gareng belum berani mengungkap siapa yang mengatakan hal tersebut kepada mereka. Namun, keduanya mengklaim mempunyai bukti nyata atas tudingan tersebut, yaitu berupa video berdurasi 2 jam yang menurut keduanya berisi obrolan beberapa pihak saat mengkonsepkan settingan perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah. Lantas, seperti apa reaksi pesulap merah atas pengakuan Bang Awai dan Mbah Gareng tersebut? Apa pula yang membuat pesulap merah menuding keduanya melakukan pansos alias panjat sosial agar tenar? Dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan. Itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbak ya, bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam, yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya kita bilangnya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan. Kemarin banyak yang ngetek, Bang nih ada channel yang negor lu nih. Iya, Bang ini orang yang lu tolong naik malah ngahina-hina lu nih. Iya, Bang jadi komen gini, Bang Awai cari panggung, Bang Awai pansos. Terus kalau gue cari panggung mau pansos lu mau apa? Kalau gue simpel aja sih nggak mau pusing gitu kan. Nah iya. Nah iya benar. Apa gitu. Buktinya sekarang gue ketawa-tawa. Sudah lost semenjak yang dia buat video teguran untuk pesulap merah. Itu tiba-tiba kita teman baik tadinya, kita tuh sharing, gue anggap bahkan dia sahabat gue sendiri. Tapi tiba-tiba bikin video fitnahan semua isinya. Teguran untuk pesulap merah. Dan ketika ditanyakan, kenapa nih kok lu buat video kayak gini? Ujung-ujungnya dia bilangnya cuma pansos doang kok sel gitu.
Tak hanya membongkar rahasia di balik perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin, Bang Awai dan Mbah Gareng juga menuding pesulap merah dan Gus Samsudin telah membuat masyarakat terpecah belah dalam dua kubu, antara yang mendukung pesulap merah dengan yang mendukung kelompok para dukun. Karena itu, Mbah Gareng dan Bang Awai meminta pesulap merah segera meminta maaf secara gentle seperti yang telah dilakukan Gus Samsudin baru-baru ini. Lantas benarkah aksi Bang Awai dan Mbah Gareng tersebut dituding pesulap merah sebagai memelintir fakta yang sebenarnya? Nah, dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada dua statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Ya, hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik. Justru saat ini kita harusnya makin bahagia. Kalau Anda bilang kan kita harusnya bersyukur dengan adanya masalah ini nih muncul nih. Ternyata kita harus berlegalitas, ternyata kita harus mengikuti acuan-acuan pemerintah untuk melakukan praktek, dan pemerintah itu udah memberikan jalur gitu loh untuk mencapai itu semua. Justru harusnya makin pada sadar dan makin merapatkan barisan, bukan malah saling tantang. Nggak masalah, asal ngomongnya sesuai fakta aja, jangan dipelintir-pelintir. Kalaupun dipelintir, saya serahkan lagi ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla sih. Geger aksi Bang Awai dan Mbah Gareng yang menuding perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin hanya settingan belaka. Benarkah Bang Awai juga membongkar soal sertifikat hipnotis pesulap merah sebagai tidak resmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Geger aksi Bang Awai dan Mbah Gareng membongkar perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin diduga sebagai settingan belaka. Tak kalah geger pula aksi Bang Awai dan Mbah Gareng yang membongkar status sertifikat pesulap merah diduga tak resmi. Aksi bongkar-bongkar pihak Bang Awai tersebut dilakukan pasca muncul pernyataan pesulap merah yang tidak mengakui Bang Awai sebagai gurunya, melainkan hanya sebagai teman sharing. Bahkan, pengakuan Bang Awai yang mengaku sebagai guru pesulap merah dituding Marcel hanya ngaku-ngaku belaka. Padahal, Bang Awai sudah menunjukkan cuplikan video pertemuannya dengan pesulap merah. Tak hanya itu, Bang Awai juga menunjukkan sertifikat hipnotis yang dimiliki Marcel juga menggunakan tanda tangannya. Ia tegaskan Marcel pernah belajar dari dirinya. Kendati demikian, pesulap merah tidak begitu saja mengiyakan. Ia justru mengaku bahwa Bang Awai hanya sebagai teman berbagi cerita dan pengalaman. Aneh kan katanya ngaku-ngaku ya. Nah, jadi aneh puterin aja ya hitungannya. Jadi ini kebenaran ada cuplikan video. Jadi persaudaraan kembang ini adalah salah satu workshop ya Bang ya? Bukan workshop, kita itu awalnya padepokan, tapi sekarang kita udah jadi yayasan. Apa sih yang ngajarin gua sampai berani bikin ilmu merah? Nah, secara tidak langsung beliau ini juga nih yang ngajarin gue dari mulai jenglot dengan dulu perindu cukup secara nggak langsung dari Bang Awai. Jelas ya, daripada nanti aneh dibilang ngaku-ngaku lagi ya kan. Oh tahu, iya tahu. Itu teman sharing saya sih. Teman sharing, kalau dibilang ngakunya guru, ya semua teman sharing saya kalau mau ngaku guru, semua orang yang pernah ketemu saya secara langsung guru semua.
Karena memang ketika saya bertemu sama orang baru nih, saya selalu mengosongkan gelas untuk saya tahu nih dia keahliannya apa, saya belajar sesuatu dari dia. Jadi kalau misalkan ada teman sharing saya yang ngaku guru saya, berarti semua orang, artis dan teman-teman yang bukan artis pun, ketika ketemu saya, pasti saya belajar sesuatu dari dia. Dia tahunya tentang apa, saya belajar sesuatu, ya. Kalau misalkan mereka semua ngaku guru, berarti semua orang yang pernah ketemu saya adalah guru. Atau gimana nih Bang? Kalau itu Anda malas ngomong lagi nih. Iya. Jadi Anda cukup nunjukin ini aja. Tahan Bang. Aduh, sabar. Oke. Oh iya betul. Kalau yang sertifikat itu betul. Cuma waktu itu kan saya jadi nanya ke salah satu teman saya yang dokter, gimana caranya dapat sertifikat resmi dari hipnotis di bidang hipnotis. Terus teman dokter saya tersebut ngarahin ke Bang Awe itu. Ngarahin ke dia, terus saya tanya, "Bang, kalau misalkan sertifikat resmi kayak gini, gimana caranya gitu? Menurut pendapatnya gimana?" Terus dia menawarkan, "Ya udah Sel, lu datang aja ke pelatihan gua, nanti gua kasih gratis, paling bayar makan doang." Ya saya datang ke pelatihan dia untuk bantu dia nih ngisi acara. Saya datang bukan sebagai murid, bukan sebagai peserta, saya datang sebagai bantuin. Tak hanya Bang Awai yang membongkar pesulap merah habis-habisan, Mbah Gareng juga menguak fakta baru yang mengejutkan soal pengakuan pesulap merah ketika diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur. Saat itu, menurut Mbah Gareng, pesulap merah mengaku bahwa penyidik Polda Jatim sudah menyiapkan arena untuk laga pembuktian antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Tapi, setelah di-cross-check Mbah Gareng ke pihak Polda Jawa Timur, hal itu diakui pihak Polda Jatim tidak benar. Pihak Mbah Gareng juga menduga pesulap merah membuat skenario tersebut agar terkesan konfliknya dengan Gus Samsudin semakin membara dan panas dan memantik perhatian publik, tapi kenyataannya diduga hanya settingan belaka. Ada satu fakta lagi yang menurut saya ini sangat memalukan ya, karena membawa institusi yang mana Marcel pernah melakukan preskon gitu kan di salah satu acara. Dia mengatakan bahwasanya pihak Polda Jawa Timur itu mengundang Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Pada faktanya setelah kita cek di sana, pihak Polda Jatim mengatakan tidak ada. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Ya semoga promosinya lancar dan bisa jadi penyanyi juga. Geger, aksi Bang Awai membongkar sertifikat hipnotis Marcel Radival diduga tak resmi. Benarkah Rara Pawang Hujan sudah menyiapkan langkah hukum untuk pesulap merah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Geger, aksi Bang Awai yang membongkar soal sertifikat tidak resmi milik pesulap merah. Tak kalah geger pula langkah Rara Pawang Hujan yang siap-siap menyerang pesulap merah. Serangan yang akan dilakukan Rara Pawang Hujan adalah berupa langkah hukum pasca pesulap merah tidak menggubris apalagi memenuhi ultimatum permintaan maaf 3 kali 24 jam yang dilayangkan Rara Pawang Hujan. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Rara, yaitu Minola Sebayang kemarin kepada tim Intens Investigasi. Diakui pihak Rara, jangankan meminta maaf, pesulap merah pun belum pernah membuka komunikasi dengan pihak Rara terkait ultimatum permintaan maaf yang telah dilayangkan. Ya, pesulap merah memang mengaku tidak peduli dengan somasi yang orang tujukan kepada dirinya terkait aksi edukasi berupa bongkar-bongkar rahasia dan trik pawang hujan dan juga para dukun. Yang
dilayangkan oleh kami atas permintaan Mbak Rara agar meminta maaf 3x24 jam kan juga tidak direspon, ya. Nah, jadi oleh karena itu sekarang kami lagi diminta oleh Mbak Rara untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya, karena dengan waktu yang sudah diberikan tidak ada respon positif, tidak ada niat baik dari Marcel untuk meminta maaf atas perbuatannya yang mempermalukan, yang memperolok-olok Mbak Rara di dalam media sosial. Jadi sekali lagi saya luruskan, ini bukan masalah perdukunan, ya. Ini bukan masalah perdukunan, ini bukan masalah pawang hujan itu benar apa tidak, apakah ada ilmu untuk mengendalikan hujan. Saya tidak masuk di konteks itu. Ya, jadi saya ingin luruskan, jangan sampai nanti orang berpikir bahwa kok Bang Minola mengurusi hal-hal yang berbau supranatural. Tidak, saya hanya mengurusi masalah hukumnya ketika ada seseorang yang merasa dipermalukan. Karena kalau mau mengedukasi dan apapun alasannya itu ada yang lebih santun. Ya, dan belum tentu apa yang kita katakan itu benar. Karena kita juga harus mempunyai suatu pemikiran yang positif dan ajas praduga tak bersalah. Jadi jangan mengeneralisasi karena 1-2 pembongkaran trik ternyata benar atau saya nggak tahu apa yang terjadi, kemudian kita mengeneralisasi semua orang itu adalah tidak baik, tidak benar, dan seolah-olah yang benar itu adalah kita. Sampai hari ini belum ada komunikasi, sampai hari ini belum menghubungi klien kami ataupun kami, dan sampai hari ini belum meminta maaf baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kalau saya pribadi sih ya mau orang somasi bagaimanapun mau laporin kan itu hak semua orang. Gitu. Saya pribadi tetap niat saya hanya edukasi, tidak menyerang pribadi, tidak pernah tuh nyerang si A, si B, si C. Kalaupun saya membongkar pawang hujan itu menggeneralisir. Jadi yang saya bongkar adalah pawang hujannya, gitu. Trik-trik pawang hujan. Agar masyarakat tidak mudah dibodoh-bodohi, agar masyarakat bisa lebih menganalisis terhadap hal-hal yang dia lihat dan apa yang terjadi gitu. Bukan menyerang pribadi atau ngejek, menghina pribadi gitu. Jadi saya juga sudah perhitungkan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang merasa dihina, ya saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak pernah nyebut nama juga. Sikap cuek dan tak peduli dari pesulap merah atas berbagai somasi dan ultimatum yang telah ditujukan kepada dirinya membuat Rara pawang hujan bertambah geram. Padahal Rara merasa telah dicemarkan nama baiknya, dilecehkan profesinya sebagai pawang hujan, juga dipermalukan oleh aksi atas nama edukasi masyarakat yang dilakukan pesulap merah. Lantas, seperti apa respon pesulap merah atas ekspresi kegundahan Rara tersebut? Makanya kami perlu waktu untuk memikirkan apa langkah yang lebih efektif. Ya, bukan untuk menciderai, tapi ini hanya untuk mempertahankan kepentingan hukum Mbak Rara yang ketika dia menjalankan profesinya, dia dihina dan dilecehkan, dan itu bukan lelucon, ya. Jadi nggak layak dan nggak pantas untuk dilecehkan, nggak layak untuk dipermalukan. Ya, kalau mau mengedukasi banyak cara untuk mengedukasi, tanpa harus mempermalukan orang lain. Tidak ada niatan dari Marcel, ya, untuk menyerang pribadi atau menyerang kelompok atau golongan atau organisasi manapun, karena dia memang bukan seseorang yang senang akan kegaduhan, tapi lebih senang mengedukasi dan menghibur masyarakat. Betul? Ya, betul, sangat betul. Itu enggak sih, karena saya nggak merasa bersalah apapun. Karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia. Saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Dan hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan tuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.